Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat semua ya. Kembali lagi nih bersama Bapak Rahmat. Sebelum memulai kegiatan hari ini bersama-sama, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, materi hari ini yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kali ini Bapak akan menceritakan bagaimana kisah Nabi Yusuf. Kalian simak dengan saksama ya. Nah, Nabi Yusuf merupakan seorang nabi yang mulia karena beliau termasuk satu-satunya nabi keturunan langsung nabi-nabi yang soleh, di mana beliau merupakan putra dari Nabi Yakub, cucu dari Nabi Ishak, dan cicit dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, Nabi Yusuf memiliki nama lengkap Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah beliau termaktub dalam Al-Quran Surah Yusuf, yang kisah beliau ini tergolong ke dalam salah satu kisah Nabi yang terbaik di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf dimulai saat suatu ketika itu beliau bermimpi mengenai matahari, bulan, dan 11 bintang yang tunduk kepada Nabi Yusuf. Kemudian setelah bangun, Nabi Yusuf menceritakan mimpinya tersebut kepada sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Setelah mendengar kisah mimpi dari Nabi Yusuf, Nabi Yakub melarang sang putra untuk menceritakan mimpinya tersebut kepada saudara-saudaranya, karena Nabi Yakub memiliki keyakinan bahwa kelak Nabi Yusuf akan memiliki kedudukan yang mulia dan juga tinggi baik di dunia maupun di akhirat, sehingga dikhawatirkan saudara-saudara Nabi Yusuf akan mencelakainya. Seiring dengan bertambahnya kedengkian mereka kepada Nabi Yusuf, tanpa disadari, kedengkian saudara-saudara Nabi Yusuf semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu, karena mereka merasa bahwa ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, semakin hari semakin menyayangi Nabi Yusuf. Dikarenakan kedengkian yang dimiliki saudara-saudara Nabi Yusuf, menyebabkan mereka menyusun sebuah rencana dan saling bersekongkol satu sama lain untuk membuang jauh Nabi Yusuf dari rumah. Hingga pada suatu hari, mereka membujuk dan merayu agar sang ayah mengizinkan Nabi Yusuf ikut bermain bersama mereka di suatu tempat. Akhirnya dengan segala bujukan yang dilontarkan anak-anaknya Nabi Yakub dengan berat hati mengizinkan anak-anaknya tersebut membawa Nabi Yusuf ikut bersama dengan mereka. Nabi Yusuf diajak saudara-saudaranya ke tempat yang jauh dari rumah, dan ketika mereka melihat sebuah sumur, mereka segera melepaskan baju Nabi Yusuf dan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, serta ditinggalkanlah Nabi Yusuf sendirian di dalam sumur tersebut. Lalu mereka kembali ke rumah dengan memanipulasi baju Nabi Yusuf hingga sedemikian rupa agar ayahnya percaya bahwa Nabi Yusuf telah meninggal karena dimakan serigala saat mereka sedang berlomba dan Nabi Yusuf sedang duduk di dekat barang-barang bawaan mereka. Sang ayah yang mendengar kabar tersebut pun terkejut dan merasa sedih, karena kesedihannya itulah sampai membuat Nabi Yakub buta. Di sisi lain, segerombolan musafir yang terdiri dari para pedagang berhenti di dekat sumur, dan salah seorang dari mereka mengambil air ke sumur. Saat mengangkat timba dari dalam sumur, Nabi Yusuf menggantungkan diri di tali timba sumur tersebut hingga ikut terangkat ke atas. Sang penimba pun segera berteriak pada rombongannya karena ia menemukan barang dagangan yang bagus untuk dijual nanti. Setibanya mereka di pasar, mereka segera menawarkan Nabi Yusuf kepada Al-Aziz di negeri Mesir. Karena memang Al-Aziz tidak memiliki anak, beliau akhirnya membeli dan membawa untuk dijadikan anak angkat beliau. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan juga sangat tampan. Ketampanan Nabi Yusuf itulah yang membuat ibu angkatnya atau Zulaikha terpesona. Hingga ketika sang suami tak berada di rumah,
ia menggoda Nabi Yusuf agar datang kepadanya. Namun Nabi Yusuf menolaknya dan berusaha meminta perlindungan dari Allah. Melihat penolakan itu, membuat Zulaikha mengejar Nabi Yusuf dan menarik baju Nabi Yusuf hingga koyak. Ketika itu pula mereka mendapati Al-Aziz yang berdiri di pintu. Melihat sang suami sudah kembali dan mendapati Zulaikha bersama dengan Yusuf, segera Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf dengan tuduhan bahwa Nabi Yusuf akan memperkosanya. Namun Nabi Yusuf membantah tuduhan itu, hingga ada yang memberikan saran bahwa yang bajunya robek di depan dialah yang berbohong, dan yang bajunya robek di belakang dialah yang berkata jujur. Melihat dari baju yang digunakan Nabi Yusuf dan Zulaikha kenakan, Al-Aziz langsung mengetahui bahwa istrinya yang berbohong, sehingga Al-Aziz meminta kejadian ini agar dirahasiakan dan memerintahkan Zulaikha bertaubat atas dosanya. Meskipun kejadian Zulaikha menggoda Nabi Yusuf sudah dirahasiakan, tetap saja ada yang membocorkan rahasia itu hingga banyak wanita solihah Mesir menebir Zulaikha. Mendengar cibiran-cibiran itu membuat Zulaikha mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Saat para wanita Mesir itu sudah berkumpul di rumah Zulaikha, Zulaikha menyediakan pisau di hadapan mereka masing-masing untuk memotong jamuan yang telah dihidangkan. Kemudian Zulaikha memerintahkan Nabi Yusuf untuk keluar menampakkan diri hingga mereka tidak sadar telah melukai tangan mereka sendiri saat melihat ketampanan Nabi Yusuf. Dari kejadian itulah Zulaikha berkata bahwa jika Yusuf tidak melakukan apa yang diperintahkannya, maka Nabi Yusuf akan dipenjarakan. Nabi Yusuf lebih memilih dienjarkan daripada melakukan perintah untuk berbuat zina, dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Yusuf tersebut. Masuknya Nabi Yusuf ke dalam penjara bersamaan pula dengan dua orang lain. Ketika mereka tertidur, mereka bermimpi dan menceritakan mimpi tersebut hingga Nabi Yusuf berdakwah kepada mereka dan kemudian menakwilkan mimpi kedua orang itu. Nabi Yusuf juga berpesan agar salah seorang dari mereka ada yang menyampaikan kepada tuan mereka bahwa Nabi Yusuf dapat menakwilkan mimpi. Namun, karena godaan setan, mereka melupakan pesan Nabi Yusuf tersebut. Hingga pada suatu hari sang raja bermimpi jika di dalam mimpinya itu terlihat 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus, dan 7 gandum hijau dan 7 gandum lainnya kering. Sang raja meminta untuk orang-orang menakwilkan mimpinya tersebut, namun tidak ada yang dapat menakwilkan mimpinya. Hal itu membuat salah satu dari kedua orang yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf mengatakan kepada sang raja bahwa Nabi Yusuf dapat menakwilkan mimpi. Berhasilnya Nabi Yusuf dalam menakwilkan mimpi sang raja dan juga atas saran yang dikemukakan Nabi Yusuf untuk mengatasi keadaan yang akan terjadi seperti di dalam mimpi raja, membuat Nabi Yusuf terbebas dari penjara dan dibersihkan namanya dari fitnah yang pernah menimpanya, serta diangkatnya Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negeri Mesir. Setelah diangkat sebagai bendaharawan Mesir, Nabi Yusuf mengatur negara itu sedemikian baiknya sebagai persiapan untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan dihadapi di kemudian hari. Hingga tibalah saat penceklik di mana-mana membuat banyak orang yang mendatangi Mesir, karena hanya di Mesir yang memiliki perbekalan atau persiapan yang cukup untuk menghadapi paceklik saat itu. Dari situlah Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya saat mereka sedang menukarkan barang milik mereka dengan bahan pangan. Nabi Yusuf memerintahkan agar mereka membawa Bunyamin di tahun selanjutnya. Jika mereka tidak membawa Bunyamin, maka mereka tidak akan diberi bahan pangan. Tahun berikutnya, mereka datang dengan membawa Bunyamin, dan Nabi Yusuf pun membisikkan kebenaran bahwa ia saudaranya kepada Bunyamin.
Saat menyiapkan bahan pangan yang akan diberikan kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf memasukkan cawan emas ke dalam salah satu karung saudaranya, hingga membuat saudara-saudaranya menuduh Bunyamin yang mencuri dan akhirnya dijatuhi hukuman yang berlaku di negeri itu. Saudara-saudaranya pun menceritakan kejadian tersebut kepada sang ayah, yakni Nabi Yakub, dan kesedihan beliau pun bertambah. Kemudian beliau memerintahkan agar anak-anaknya tersebut untuk mencari kabar tentang Yusuf dan Bunyamin, karena beliau memiliki firasat bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Pada tahun berikutnya, kembalilah mereka meminta kemurahan Nabi Yusuf untuk menukarkan barang dengan bahan pangan seperti yang dilakukan sebelumnya. Saat itulah Nabi Yusuf menginginkan kembali atas perbuatan yang mereka lakukan pada Yusuf, dan barulah mereka tersadar bahwa di hadapannya merupakan Yusuf, saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf memberikan gamisnya untuk diusapkan ke wajah sang ayah agar dapat melihat kembali, dan memerintahkan mereka untuk membawa keluarganya ke Mesir. Setibanya di rumah, saudara-saudara Nabi Yusuf langsung melaksanakan apa yang telah diperintahkan Nabi Yusuf kepada mereka, seperti mengusapkan gamis Nabi Yusuf di muka ayahnya, dan mereka pun juga mengakui kesalahan mereka dan memohon ampun. Kemudian mereka memboyong keluarganya ke Mesir, dan bertemulah Nabi Yusuf dengan keluarganya. Setelah itu beliau menempatkan kedua orang tuanya di singgasananya. Akhirnya Nabi Yusuf hidup bersama keluarganya kembali setelah sekian tahun berpisah dengan mereka. Nah, itulah cerita dari Nabi Yusuf ya adik-adik. Setelah Bapak jelaskan tentang Nabi Yusuf, pelajaran apa nih yang dapat kalian ambil dari kisahnya? Ayo. Nah, betul sekali. Kita itu harus menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pemaaf, dan juga kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Nah, untuk tugasnya kalian harus mencari apa hikmah dari kisah Nabi Yusuf ini ya teman-teman. Jadi nanti kalian tulis di buku tulis kalian 5 saja hikmah apa saja yang kalian ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk tugasnya terakhir bisa dikumpulkan di pertemuan besok ya. Silahkan dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.